Buka. Kita nama Pak. Saya kan nggak buka umum Pak. Betul. Betul ya? Nggak ditutup Pak. Tradisi Islam itu dengan ajarannya mengajarkan kita menghormati orang yang tidak berpuasa. Dan akhirnya sampai ada yang buat video untuk ngebandingin antara ketertiban warga Palembang sama warga Papua saat dikasih makanan gratis. Salam damai sejahtera, itu semua berjuang kembali dengan saya di dalam kasih yang anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kira juga saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, miris sekali terjadi di mana ada orang-orang yang mengaku beragama dan mengaku agama yang paling damai, toleran, dan indah, tetapi pada sikap kehidupan mereka sungguh sangat bukan orang yang sudah beragama, ya. Padahal inilah bulan puasa bagi mereka yang seharusnya mereka menahan diri dan memperbaiki diri, terus melakukan yang terbaik. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mengangkut dan juga mengobrak-abrik usaha seseorang ketika mereka di dalam puasa. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Tanpa panjang lebar, kita akan melihat videonya berikut ini. Ini video yang pertama, Banda Aceh jual nasi bulan puasa. Oke, kita tonton. Buka pintu Rek. Tadi. Ibu ya, oke ya. Ini Pak. Buka. Kita nama Pak. Saya kan nggak buka umum Pak. Betul. Betul ya? Nggak ditutup Pak. Masak. Ini mengerikan juga ya perbuatan mereka. Coba itu mereka angkut, mereka bawa keluar. Terus pertanyaan saya, nanti setelah dibawa, terus dibawa kemana? Terus diapain itu makanan? Kasihan loh orang yang begini. Oke lah, di Banda Aceh itu memang mayoritas Islam. Tapi apakah hanya gara-gara agama mayoritas itu dijadikan aturan di dalam suatu daerah? Harusnya jangan dong. Kita ini masih ada di Indonesia. Kita ini masih negara Pancasila. Yang dihargai itu bukan orang yang berpuasa doang, tapi harus juga menghargai orang yang tidak berpuasa. Coba kita tonton dari tanggapan dari Habib Jafar ya. Tradisi Islam itu dengan ajarannya mengajarkan kita menghormati orang yang tidak berpuasa, bukan menghormati orang yang berpuasa. Pertama, saya bersyukur karena sejak tahun lalu yang populer adalah war takjil sebagai simbol toleransi antar umat beragama di bulan Ramadan. Tidak lagi yang populer tentang razia restoran. Kemudian yang kedua, walaupun di bulan Ramadan tidak semua orang diwajibkan berpuasa. Ada anak-anak, ada orang tua, ada orang tidak berakal, ada orang sakit, ada wanita haid, wanita nifas, wanita hamil, wanita menyusui, dan lain sebagainya, yang memang bahkan diwajibkan untuk tidak berpuasa beberapa dari mereka, yang artinya mereka tetap butuh akses terhadap restoran dan lain-lainnya. Yang ketiga, kita itu menjadi terhormat dengan berpuasa karena Allah yang membuat kita terhormat. Maka dengan berpuasa kita sudah menjadi terhormat karena Allah yang menghormati kita, sehingga kita tidak butuh dihormati oleh orang lain. Terakhir, keempat adalah, sependek yang saya tahu, tradisi Islam itu dengan ajarannya mengajarkan kita menghormati orang yang tidak berpuasa, bukan menghormati orang yang berpuasa. Jadi tradisi dan ajaran kita itu ajaran yang menghormati orang yang tidak berpuasa, bukan sebaliknya, karena yang berpuasa itu sudah terhormat, dan yang berpuasa yang seharusnya lebih dewasa dalam menghormati dan menghargai orang yang masih belum berpuasa, bukan malah sebaliknya. Jadi dari tanggapan Habib Jafar ini pun ya, dia menunjukkan bahwa sebenarnya ya kita harus menghargai mereka yang gak puasa. Jadi untuk teman-teman ini silakan dengerin ya. Mungkin terlalu memiliki pemikiran yang terlalu fanatik dengan agamanya. Ya khusus untuk teman-teman yang beragama Islam, apalagi yang tindakan seperti ini di Banda Aceh. Jangan sampai ya seolah-olah menuntut untuk dihargai padahal gak menghargai orang lain. Oke, kita next.
Elah, bulan puasa ya. Udah hari ke-20, masih banyak aja kagak puasa. Buset dah, lu lagi lu mulu, yang mana lu mulu? Baru masuk lu dari kemarin lu ya. Baru sono lu lagi. Lu juga. Kalau mau makan ditutup hordengnya. Kalau ditutup boleh lanjut. Enggak juga puasa, banyak yang puasa. Lu Ada apa ini nih lagi bang? apa jualan siang-siang? Buset dah. Hak saya bang. Hak-hak ini semua orang juga punya hak puasa. Terus kenapa nggak Dari dibolehin? kemarin udah hari keberapa ini, udah sampai 20 lebih. Masih banyak aja yang kagak puasa. Depan masjid ini. Orang puasa itu urusan masing-masing bang. Tapi ini lingkungan muslim semua. Tahu nggak lu? Abang tahu dari mana? Emang abang megang datanya di sini muslim semua? Kan Kristennya juga ada. Saya dagang juga cuma buat muslim bang. Tapi ini nih, lu suara masjid gede banget. Dari kemarin warung-warung pada buka, kagak pada ngormatin, abang nunggu banget. Buset. Bang, kita di sini tuh ada Kristennya, kita juga buka. Kagak mau tahu, pokoknya ditutup. Besok abang Ini kalau saya lihat video ini sebenarnya mereka ini menjadikan sebuah konten. Jadi ini bukan video penggerebekan yang benar-benar atau razia yang benar-benar dilakukan. Ini menurut saya loh ya. Kalau dari reaksi mereka, dari cara mereka membuat videonya, dari cara yang punya warung juga menanggapinya. Tapi bagi saya video ini juga mencerminkan apa yang sering terjadi. Tapi sekali lagi kalau saya salah berarti ini benar, ya berarti ya ini fakta, kan gitu ya. Tapi kalau ini sebuah konten berarti mereka sedang menggambarkan orang-orang yang berbuat seperti itu. Tapi miris sekali ya kalau bangsa kita seperti ini. Ya benar ya, Pak Guru Gembul ini justru memberikan pernyataan ini berdasarkan jumlah yang puasa dan tidak puasa. Ya kenapa kok sekarang yang justru minta dihargai orang yang puasa toh? Oke lah, kita jangan dengan sengaja juga harus di depan orang yang lagi puasa kita harus nunjukin makanan kita, enggak juga. Tapi setidaknya jangan merusak warung-warung orang gitu loh. Jangan melarang orang lain untuk makan. Itu kan ujian bagi Anda yang berpuasa. Oke, kita next. Tutup. Lah. Ini ngapain? Puasa itu katanya Oh, ibadah ini kayak pribadi. kompilasi Tapi ya. kok yang puasa malah heboh ngurusin orang lain ya? Di Indonesia kan ada banyak yang nggak puasa. Sekitar 15% penduduk non-muslim. Ada juga yang masih anak-anak. Perempuan yang lagi haid. Orang-orang lagi dalam perjalanan. Dan masih banyak lagi alasan lainnya yang bikin mereka nggak wajib puasa. Terus, jangan lupa juga yang harus kerja keras cari nafkah. Mungkin kalau nggak makan, justru bisa tumbang tuh. Warung buka itu kan buat yang emang nggak puasa. Bukan buat gangguin yang puasa. Kenapa sih yang puasa malah yang paling ribut? Bukannya puasa itu tentang mengendalikan diri. Kalau iman kuat, seharusnya nggak gampang tergoda cuma gara-gara lihat orang makan. Lebih lanjut lagi, menutup warung atau mengintimidasi penjual bukan cuma nggak adil, tapi juga nggak manusiawi. Mereka yang jualan mungkin lagi kejar setoran buat bayar utang, biaya sekolah anak, atau sekadar bertahan hidup. Puasa itu kan menahan diri, bukan menahan orang buat kerja dan mencari rezeki. Jadi, kalau mau dihargai, ya harus saling menghargai. Kalau yang puasa minta dihargai, ya hargai juga yang nggak puasa. Itu baru namanya toleransi. Karena pada akhirnya, iman itu diuji dari bagaimana seseorang mengendalikan diri. Bukan dari seberapa keras dia memaksa orang lain buat tunduk pada aturan yang bahkan nggak berlaku untuk mereka. Setuju dengan yang buat konten ini. Saya suka dengan kalimat-kalimatnya. Kayak kita next. Oh, ini kejadian kemarin yang dengan Willy. Yang rendangnya yang dia masak 200 kilo. Kita sudah reaction di video sebelumnya. Kalian bisa tonton juga. Ini kayaknya orang Palembang yang menanggapinya. Coba kita dengar ya tanggapannya. Sebagai wong Palembang, aku miris ya dengan konsep konten kau. Itu benar-benar konten kau itu sampah menurut aku. Kalau memang kau nak berbagi berkah ya, kau nak konten kan sesuatu yang benar-benar imbasnya itu berujung baik yang positif. Kalau kau datang konsep konten kau ini bakal imbasnya negatif untuk nama kota Palembang, ngapa nak kau posting ya? Ini bukan berurusan dengan kau uang, tapi berurusan dengan banyak uang. Jangan pasal kau mengorbankan uang kau untuk beli daging 200 kilo itu, tapi kau merusak citra image nama baik kami wong Palembang. Semua ini menurut aku itu salah kau galuh. Strategi kau tidak masak ya, tidak masak. Sekarang balik-balik ke peraturan awal ya. Tidak ada peraturan. Aman budak-budak di sana itu, wong-wong di sana itu dikasih peraturan ya. Masih dia berontak, masih takuan, baru dikata tidak ada. Ini ibu ini kan jangan-jangan dia ikut termasuk juga rombongan orang yang ambil rendang itu ya. Karena ya kembali lagi ya, kita nggak tahu apakah di balik kejadian ini seperti apa. Tapi kalau dari fakta yang sudah ada dulu di video yang sudah beredar memang faktanya bahwa ketika dia ke toilet, dia pulang-pulang udah hilang. Berdasarkan keterangan polisi, ya ada yang ngambil pakai kresek, pakai ember, pakai gayung, pakai tangan kosong.
Berarti satu hal yang kita nilai, siapa yang salah? Kenapa yang disalahkan justru Willy-nya? Willy ini kan mau berbagi. Dia itu non-muslim. Dia itu tidak beragama Islam, dia beragama Kristen. Tapi dia mau berbagi untuk buka bersama dalam rangka ya bukber karena teman-teman beragama Islam yang berpuasa. Nah, sekarang siapa yang salah? Siapa yang ngambil makanan? Siapa yang bertindak arogansi di tengah orang-orang? Harusnya orang lain udah datang membantu kita, memberi kita berkat, memberi kita rezeki. Kenapa justru yang buat konten yang salah? Ini ibu ini bagi saya agak-agak gimana juga pemikirannya. Harusnya pemikiran begini jangan terlalu banyak di Indonesia deh. Soalnya ini bikin hancur deh. Oke, kita next. Keterlaluan ya. Apa sih untuk mereka kalau mereka sudah berani memberi kekuatan robokan warungnya orang gitu loh. Katanya menjaga diri, mengendalikan diri, tapi justru mereka nggak bisa mengendalikan diri. Banyak sekali orang deh ikut juga ya. Sudahlah, kita next saja pada video berikutnya. Ya, kita sebagai orang Islam sering mengingatkan. Kemarin sama ini ya. Oh, ini videonya Ibu Putri yang di Garut itu yang dia datangi warung yang kemarin tempat kejadian itu, yang ada orang yang main pukul. Sampai jam 4 cuman ibu ini pintunya ditutup, suka ada ngetok aja gitu, ada yang butuh suka di ini, tapi kalau ditutup lah ditutup tapi jam 4 dibuka karena Satpol PP sih Bu. Iya, emang sama Satpol. Tapi memang yang sweeping mah ormasnya. Satpol ya salahnya mereka kurang orang kebanting. Jadi Ayu mah kesini ya, pertama mohon maaf karena ini pertama ada Satpolnya. Memang keadaannya harusnya tidak begitu. Kalau Satpolnya anarkis ya? Enggak kan? Yang anarkisnya yang ormasnya aja. Istilahnya ya dosa-dosa sendiri tanggung masing-masing. Intinya mau begitu Bu, kalau ada yang begitu ya kita sebagai orang Islam sering mengerti. Dan karena itu membawa Satpol PP, jadi saya tanggung jawab. Dan itu bukan suruhan kami cara begitu. Itu aja saya silakan. Makasih ya Bu ya. Ya, minta maaf sekali lagi. Ya, semoga kita aman-aman sampai amin. Amin amin. Hatur nuhun pisan. Hatur nuhun Marangga. Ibu nuhun pisan ke atasan anak Ibu. Siap. Ya bagus juga ya tindakan Ibu Putri ini, dia datang langsung minta maaf dan juga ya supaya yang punya warung juga memberi apa istilahnya memberi maaf lah. Tapi di sisi lain ya harusnya pelaku-pelaku itu cepat-cepat ditindaklanjuti lah. Itu next. Karyawan Indomaret tampak bingung lihat warga setempat mau sholat tarawih di dalam toko. Loh, belum diketahui sholat di kronologinya dalam seperti apa. sini? Namun karyawan Indomaret itu tampak pasrah. Ya wajar lah kalau dia kaget, dia heran. Ini namanya kegiatan agama dijadikan alasan untuk menutup rezeki orang lain. Ini kan orang jualan, ini kan toko orang. Alasan nanti mau sholat, mau ini, mau itu. Apakah agama merugikan orang lain? Harusnya enggak ya. Tapi kalau begini bagi saya ya itulah. Oke, kita tonton ini reaksi kayaknya ini pramugari melihat kejadian di Palembang. Dia bandingkan dengan yang di Papua. Coba kita tonton sampai selesai. Guys, kalian tau gak sih video Koko Willy Salim yang lagi ngebagiin rendang terus habis itu viral karena rendangnya itu hilang. Dan akhirnya sampai ada yang buat video untuk ngebandingin antara ketertiban warga Palembang sama warga Papua saat dikasih makanan gratis. Di sini tuh agak ngingetin pengalaman aku saat aku terbang di maskapai full service di Indonesia. Ini pure pengalaman aku pribadi dan aku nggak tahu apakah teman-teman pramugari ngerasain hal yang sama juga. Kalau di video yang bagi-bagi makanan itu mereka antri, terus habis itu bahkan si video pertama ada kata-kata kayak doa dulu ya sebelum makan. Dan mereka nggak berebut, mereka sesuai antrian, terus taat. Dan saat aku ingat-ingat lagi saat aku terbang di maskapai full service ini, yang dimana kalian itu bisa nambah minuman sebanyak mungkin, kayak semau kalian. Asalkan memang kayak belum landing dan memang waktunya serving aja gitu. Aku yakin kalian gak percaya, tapi pengalamanku pribadi, warga Papua ini bener-bener polite. Dan selain polite itu yang paling aku rasain mereka, mohon maaf banget, mereka itu enggak rakus sama sekali.
Memang sih kita tuh bayar tiket ya full service, ya berarti kita bisa minta apapun gitu kan, selama persediaannya memang tersedia tanpa kita bayar. Dan itu nggak salah, itu hak kalian dan memang kewajiban kita sebagai pramugari atau pramugaranya yang memberikan kalian itu haknya atau makanan kalian, minuman kalian. Cuma di sini perbedaannya mau aku highlight saat kalian jadi pramugari dan kalian terbang di berbagai kota di Indonesia. Salah satunya saat kalian terbang ke Papua, yang dimana kalau kalian tahu, kalian bisa cek harga di online sekarang berapa sih harga tiket dari Jakarta ke Papua. Itu kalau nggak salah, kalau misalkan direct flight tanpa kalian stop bisa di 5 jutaan. Dan itu untuk maskapai full service di Garuda. Kadang ya range-nya bisa 3-5 jutaan. 3 juta itu pun juga yang kayak masih low cost airlines. Dan di saat itu kepala aku berpikir, ini harga tiketnya 5 juta loh. Kenapa bapak ibu tuh nggak mau ambil makanan atau minuman deh yang paling gampang banyak persediaannya, itu kan minuman. Kenapa nggak ambil minuman sebanyak mungkin gitu. Misalkan satu orang requestnya 2, request 3, itu pun nggak masalah. Tapi kan percaya apa enggak, yang ada mereka itu saat kita tawarin, mereka lebih memilih untuk tidur. Memang aku tahu flightnya juga emang tengah malam gitu, dan itu perjalanan lumayan lama. Kalau nggak salah sekitar 4-5 jam kalau dari Jakarta ke Papua direct. Mereka lebih memilih tidur, mereka lebih memilih istirahat. Tapi saat kita 2 kali servis pun, saat paginya itu kita udah mau landing, kita kan ada bagian makanan lagi karena penerbangannya lumayan lama. Itu mereka juga nggak yang tamak gitu loh, nggak yang rakus, nggak yang serakah, dan mereka memang kayak seperlunya aja. Bahkan makanan juga misalkan pas kita mau berangkat itu kan masih sekitar 5 jam, 4 jam lagi lah baru landing gitu ya. Maksudnya sebelum tidur makan dong dulu gitu, sampai kita tuh maksa kadang, ambil aja bapak ibu nggak apa-apa, emang ini haknya. Mau ambil 2-3 gelas juga nggak masalah gitu, makanan juga 1 orang 1 kok. Nggak, mereka benar-benar memilih untuk tidak ngapa-ngapain gitu, memilih untuk tidur aja atau minum dan makan seperlunya. Ini adalah hal yang aku rasa nggak semua daerah di Indonesia, sepengalaman aku terbang, itu punya hal seperti ini, pemikiran seperti ini, yang dimana itu pukul rata-rata semua orangnya berpikir demikian. Bahkan saat aku eksplor kotanya di Papua ini, beberapa kali aku ada ron di Papua ini, menurut aku hampir nggak aku temukan yang namanya pengemis. Aku nggak tahu apa aku yang mainnya kurang jauh ya, tapi di kota Papuanya sendiri, aku sepanjang mataku ngelihat, aku belum pernah ngelihat yang ada namanya pengemis. Di sini aku nggak ada maksud sama sekali untuk membanding-bandingkan daerah, tapi ini aku hanya menceritakan pengalaman aku pribadi selama aku menjadi pramugari. Satu kata untuk Papua, the best. Jadi kalau misalkan aku ada kesempatan lagi untuk bisa terbang ke sana, untuk main ke sana, bener-bener aku suka banget sih. Oke teman-teman, dari kakak ini dia menunjukkan bukti-bukti bahwa berdasarkan pengalamannya dia. Ya bagi saya kalau pengalaman dia pasti benar lah. Dan ya dia itu menggambarkan kejadian sama Willy, berarti siapa yang salah, bukan Willy gitu. Ya, tapi kembali lagi ya, kalau seandainya kontennya ya memang dia sengaja, ya kita nggak tahu lagi. Ayo kita next. Tuh mikir gini, jangan-jangan iman orang Kristen tuh lebih kuat. Iya. Orang Kristen tuh dikepung masjid. Iya. Ada cerita teman saya, satu rumah dikepung 5 speaker azan. Terus juga tapi dia tetap kuat gitu, ya kan? Belum lagi kalau dia ada sahur-sahur. Belum lagi dia kalau ke Ion harus dengar lagu Maher Zain. Kemana-mana dia dikepung Islam gitu. Tapi dia nggak kenapa-napa. Tapi kita nggak, itu Islam Kristennya makin kuat dengan makanya itu. Makanya malah makin kuat. Iya. Tapi kita ada orang bangun gereja aja, ada orang Kristen sedikit. Ya imanku. Iya, imannya itu emang lari pagi, bukan murtad gitu maksudnya. Iya. Marah sama Cina, marah-marah sama kafir apa segala rupa, pas lebaran minta THR ke mereka. Angpau diterima. Ya. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video reaksi di mana ada orang-orang tertentu mereka sedang berpuasa yang seharusnya mereka melakukan kebaikan dan membenahi diri mereka. Tetapi apa yang terjadi? Dan faktanya, masa di dalam puasa mereka melakukan aksi-aksi yang kurang tepat. Di sini saya melihat di dalam satu artikel menuliskan bahwa puasa dalam Islam memiliki makna menahan diri dari makan, minum, dan hawa nafsu. Ya, menahan diri dari makan, minum, dan terlebih dari hawa nafsu, serta melakukan ibadah dengan niat dan syarat. Puasa juga mengajarkan kesabaran, kebaikan, keikhlasan,
dan pengendalian diri. Tetapi faktanya seharusnya mereka menahan diri, mengendalikan diri, bukan sebaliknya mereka menjadi batu sandungan di dalam hal mereka berpuasa. Apa yang mereka kendalikan? Yang pertama, menjaga perkataan dan menghindari perbuatan yang dapat mengurangi pahala. Menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Itu daripada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan keimanan mereka dan ketaatan mereka kepada Tuhan mereka. Tetapi kebalikan dengan tindakan oknum-oknum yang mengaku agama damai, toleran, dan indah. Ya. Dan yang ketiga, mempererat hubungan spiritual dengan Tuhan. Mereka itulah makna puasa bagi mereka. Dan yang keempat, mendapatkan ketenangan batin. Yang terakhir, makna puasa dari mereka adalah melatih diri agar dapat menghindari dosa-dosa dari hari-hari yang lain yang luar biasa di bulan Ramadan yang mereka sedang nikmati. Tetapi pada faktanya, apa yang terjadi dalam video tadi tidak seperti makna puasa sebenarnya yang mereka ingat. Inilah realita yang ada. Oleh karena itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Berharap berkomentar di kolom komentar, dan kiranya komentar saudara komentar yang bang yang mengedukasi kita semua. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.